Perkembangan terkini pencarian korban gempa bumi Cianjur di kawasan Cijedil akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Angga Riyadi. Angga, pemerintah daerah meminta perpanjangan waktu pencarian karena diduga masih ada 8 korban. Ini lokasinya di mana saja, kemudian fokus pencariannya akan seperti apa? Ya baik, selamat siang. Hari ini adalah hari ke-14 di mana tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian 8 korban jiwa yang masih tertimbun tanah longsor, yaitu di Desa Cijedil. Ya, pada Sabtu kemarin tim SAR berhasil menemukan 3 korban yang tertimbun. Ini di 2 titik. 1 korban ditemukan di wilayah Sate Sinta dan 2 korban ini ditemukan di Desa Cijedil. Dan hingga hari ini petugas gabungan melakukan pencarian dibantu dengan 3 alat berat serta air dengan kekuatan tinggi untuk melakukan pencarian korban gempa di Cianjur. Dan kemarin itu adalah sebenarnya hari terakhir pencarian 8 korban yang masih tertimbun tanah longsor. Namun pemerintah Cianjur ini berkoordinasi dengan tim gabungan atau Basarnas ini meminta melakukan perpanjangan waktu, dan hingga hari ini proses pencarian yang tadinya berakhir pada Sabtu kemarin hari ini diperpanjang 3 hari untuk melakukan proses pencarian 8 korban yang masih tertimbun tanah longsor di wilayah Desa Cijedil ini. Seperti itu. Angga, tadi total terakhir yang sempat saya sampaikan 334, termasuk 3 jenazah yang ditemukan kemarin terakhir. Apakah ini seluruhnya sudah bisa teridentifikasi, Angga? Ya, menurut informasi DPI Mabes Polri dari pertama gempa sampai Sabtu kemarin menerima sebanyak 172 jenazah dari 2 rumah sakit. Dan sampai Sabtu kemarin ini baru berhasil mengidentifikasi 154 jenazah dari 2 rumah sakit. Ini artinya masih ada 8 jenazah lagi di rumah sakit yang belum teridentifikasi oleh divisi Mabes Polri. Seperti itu. Baik, jadi masih ada 8 jenazah yang belum teridentifikasi. Kemudian untuk warga saat ini khususnya di Cijedil, di Desa Cijedil ini, apakah mereka masih tinggal di tempat relokasi sementara yang disiapkan oleh pemerintah maupun mandiri, atau sudah ada rencana untuk dipindahkan ke tempat yang mungkin jauh lebih aman tapi dalam berbentuk rumah? Sudah? Ya, dari terjadinya gempa sampai hari ini, warga yang terdampak gempa ini masih berada di tenda pengungsian. Walaupun beberapa hari lalu Bupati Cianjur sempat menghimbau kepada warga atau memberi keterangan terhadap warga kalau warga yang terdampak rumahnya ini kerusakan ringan, warga sudah diperbolehkan pulang. Namun hingga hari ini warga ini masih berada di pengungsian karena mereka walaupun ada himbauan Bupati yang rumahnya rusak boleh pulang, ini warga masih takut untuk kembali ke rumah, mengingat hingga hari ini masih terjadi gempa susulan di Kabupaten Cianjur ini. Dan pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri hari ini tadi di wilayah Cugenang tadi melakukan pembangunan rumah percontohan tahan gempa untuk nantinya yang dibangun untuk warga yang terdampak oleh gempa di Kabupaten Cianjur ini. Seperti itu. Pembangunan rumah gempa yang menjadi percontohan ini ditargetkan kapan akan rampung, Angga? Dan juga bicara soal bantuan untuk warga saat ini seperti apa? Ya, memang untuk berapa lama rumah ini akan selesai, mungkin saya juga belum mendapatkan informasi. Namun yang jelas hari ini pemerintah Kabupaten Cianjur membangun rumah percontohan di wilayah Cugenang ini untuk rumah percontohan yang tahan gempa nanti untuk warga. Namun untuk kondisi warga saat ini, warga sudah cukup mendapatkan bantuan seperti itu. Baik, untuk bantuan dari warga yang saat ini mengungsi, masih apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh warga, Angga? Ya, memang masih ada beberapa warga ini yang belum setidaknya belum sepenuhnya mendapatkan bantuan, yaitu
akses yang memang jauh dan sulit ini menjadi salah satu kendala untuk distribusi bantuan ke setiap pelosok. Dan hingga hari ini warga sendiri sudah hari ke-14 ini pasca terjadinya gempa ini warga ini sudah mulai terserang penyakit ya seperti batuk, flu dan lain-lainnya, dan warga sangat membutuhkan obat-obatan, terutama untuk balita sendiri membutuhkan perlengkapan bayi seperti itu. Perlengkapan bayi dan juga obat-obatan karena warga khususnya di tempat-tempat yang mungkin jauh terjangkau ya, di desa-desa yang lebih jauh daripada pusat-pusat yang kita pernah lihat sebelumnya pemberian bantuan diberikan. Angga Riyadi, terima kasih atas laporan Anda.